Puji nama Tuhan, Shalom. Haleluya. Iya. Boleh senggol kanan kiri katakan ojo turu lo ya. Iya. Karena ini jam siang ya, AC-nya dingin, kursinya nyaman. Nanti takut ketiduran, jangan ada yang ketiduran ya. Kalau ketiduran saya izinkan boleh disenggol, tapi jangan dibacok ya, disenggol aja. Puji Tuhan, kita ada di ibadah mujizat. Dan saya percaya ibadah mujizat ini di mana ada mujizat-mujizat yang terjadi. Yang sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan. Dan yang percaya katakan, amin. Saya percaya betul. Saya puji Tuhan, semenjak kita gereja mengadakan pelayanan konseling, ibadah mujizat, saya percaya keran mujizat Tuhan terbuka di tempat ini. Dan saya bersyukur, banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, banyak jiwa-jiwa yang dipulihkan. Nah, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, saya mau menampilkan dulu, boleh ditampilkan kalau ada saudara yang mengalami mujizat Tuhan, saudara boleh saksikan ya. Kami rindu untuk bisa mendengar cerita Anda bisa saksikan juga di ibadah mujizat, boleh ditampilkan? Nah, Anda boleh catat nomor saya, ya boleh ditampilkan multimedia? Oke, karena monitornya mati di depan ya, jadi nggak bisa lihat. Oke, jadi saudara bisa mencatat nomornya, Anda bisa mencatat, dan kalau Anda mengalami pertolongan Tuhan atau selama ibadah mujizat Anda disembuhkan Tuhan, Anda mengalami sakit itu gak selalu bicara jasmani ya, tapi mungkin rohani, Anda mungkin putus asa, bahkan terniat mau bunuh diri, atau bahkan Anda mengalami sesuatu yang butuh pertolongan Tuhan. Nah, Anda mengalami, Anda boleh hubungi saya di nomor ini, nanti Anda bisa ceritakan kesaksian mujizat Anda, nanti juga ibadah mujizat juga Anda bisa bersaksi ya. Baik, slide selanjutnya tentang konseling, ya. Jadi gereja membuka pelayanan konseling dan pelepasan. Kalau saudara rindu, ada nomor Bapak Gembala, Anda bisa hubungi beliau. Ada nomor saya juga, ada nomor Pak Afat. Untuk yang ibu atau wanita, Anda bisa hubungi Ibu Lydia Jusman dan juga bisa hubungi Ibu Eli Rusmini. Kami siap melayani saudara 24 jam ya. Jadi kecuali kalau pas tidur, ya, baru pas bangun kami jawab. Jadi Anda silakan hubungi nomor ini, nomor WA semua ya. Jadi Anda rindu, Anda bisa sampai yang di live streaming juga. Kalau Anda melihat tayangan ini, Anda rindu, Anda juga bisa menghubungi. Dan yang pasti konfidensial ya. Jadi cerita Anda dan sebagainya itu pasti terjamin kerahasiaannya dan konfidensial. Ya, kami adalah hamba-hamba Tuhan, bisa dipegang kredibilitasnya. Ya, yang terakhir, nah ini buat yang jomblo-jomblo ya. Ini program gereja juga. Nah ini ya. Jadi ada program Biro Jodoh. Nah ini ada grupnya, Anda bisa silakan. Ini khusus yang lajang atau single murni dan yang cerai mati ya. Jadi cerai mati itu yang ditinggal suami atau ditinggal istrinya. Ya, jadi bukan yang cerai hidup ya. Kalau cerai hidup mohon maaf belum bisa dilayani dulu ya. Jadi khusus yang cerai mati. Jadi cerai mati itu yang janda ditinggal mati suaminya, duda ditinggal mati istrinya. Terutama yang target utamanya adalah yang lajang. Jadi supaya ketemu di tempat yang tepat ya. Jangan di tempat yang lain ya. Jadi biar ketemu di dalam hadirat Tuhan ya. Dan yang jomblo katakan amin ya. Haleluya. Baik ya, nanti kalau mau itu silakan setelah ibadah mau ketemu saya, mau konsultasi juga boleh ya. Karena saya sungguh rindu, mungkin terpikir kan cuman pacaran loh. Ini satu visi yang besar saudara. Dari pacaran yang benar menjadi pernikahan yang benar. Dari pernikahan yang benar menjadi parenting yang benar. Ya. Karena saya menemukan banyak kadang-kadang orang nikah ya soalnya piye aku dijodohno ya, aku padahal gak mau terpaksa ya. Loh piye, gak bisa. Nikah itu bukan kayak kita beli baju yang kalau gak mau terus kita ganti baju, gak bisa. Nikah itu hanya maut yang bisa memisahkan. Jadi makanya kenapa program ini sangat penting ya. Terutama buat yang single-single, yang mahasiswa-mahasiswi, pemuda-pemudi. Kamu harus ketemu dengan jodoh yang terbaik. Bukan hanya jodoh yang terbaik, calon mertua yang terbaik juga ya. Karena itu satu paket, saya percaya ya. Haleluya. Nah pada saat ini kita mau belajar satu firman Tuhan. Karena ibadah mujizat, saya percaya bahwa yang sakit pasti disembuhkan oleh Yesus. Hari ini adalah waktu yang tepat, saat ini adalah waktu yang tepat. Sakit gak selalu bicara jasmani ya. Batuk, pilek, atau mungkin sakit jantung, kanker ya. Tapi sakit rohani itu juga salah satu sakit ya. Anda mungkin terasa kok gampang menyerah, mau bunuh diri, depresi. Saya masih percaya firman Tuhan katakan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik dan Dia akan menyegarkan jiwa. Kemarin saya jalan-jalan sama istri saya ke Lawang. Di Lawang itu adalah salah satu rumah sakit jiwa ya kalau Anda tahu. Di situ secara fisik kelihatan normal, tapi kalau diajak omong baru kelihatan. Ya kalau sekarang itu sebutannya ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Saya pernah pengalaman di rumah sakit jiwa pelayanan waktu itu.
Kalau ketemu ya kayak normal, diajak omong, saya ini dari sini. Tapi kalau udah ngomong, saya itu punya suami dari kerajaan. Naik naga. Wah ini berarti lagi konslet gitu ya, lagi ada sesuatu yang salah. Tapi kalau ngomong biasa, kayak orang biasa gitu. Nah suatu ketika saya iseng ya, saya tanya, Pak, 1+1 berapa Pak? 2, loh kok tahu? Saya tanya lagi, Pak ini uang berapa Pak? 100.000, kok tahu? Terus dia jawab, terus saya tanya, loh Pak, kok bisa tahu 1+1 2, ini uang 100.000 kok bisa tahu Pak? Terus dia jawab, nyu, aku ini gendeng guduk goblok. Oh ngerti ya, pokoknya duit ambek cinta, ambek hitung-hitungan ya ngerti ya. Nah hari ini, jiwa pun Tuhan bisa sembuhkan dan Tuhan bisa pulihkan. Amin, haleluya. Kita melihat di Lukas 13 ayat yang ke-10 sampai 17. Nah ini ada satu kisah di mana kadang-kadang sakit, penyakit itu bisa karena roh jahat. Nah kita mesti cross check ya. Kadang-kadang itu bisa dari roh jahat. Nah kita akan belajar terkait roh jahat juga, kita akan melihat ada klasifikasinya. Hari ini kita akan belajar, kita mesti cross check ya. Jangan-jangan selama ini, nah ini kita tanpa sadar ada roh-roh jahat yang tidak baik ada dalam hidup kita. Nah hari ini kita mau belajar dan supaya Yesus lepaskan itu. Lukas 3 ayat yang 10 berkata, pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Ayat yang selanjutnya. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk oleh roh. Di sini adalah roh jahat ya. Sehingga ia sakit sampai bungkuk punggungnya. Dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Oke, kita bayangkan situasinya. Berarti kurang lebih ibu itu seperti ini ya. Dia berjalan seperti ini. Karena bungkuk dan tidak berdiri dengan tegak. Karena dirasuk oleh roh selama 18 tahun. Kita lihat ayat 12. Ketika Yesus melihat perempuan itu, ia memanggil dan berkata kepadanya, hai ibu, penyakitmu telah. Yesus berjanji menyembuhkan setiap yang sakit. Bagi orang yang percaya, yang sakit pasti disembuhkan. Ayat yang ke-13. Lalu ia meletakkan tangannya. Jadi penumpangan tangan itu adalah satu yang alkitabiah. Yesus pun juga menumpangkan tangannya atas ibu itu. Dan seketika itu juga dia dapat berdiri. Dan memuliakan sesuatu mujizat, sesuatu berkat, kalau itu dari Tuhan, pasti memuliakan Allah. Kalau Anda diberkati Tuhan tapi malah jauh dari Tuhan, kalau Anda diberkati Tuhan tetapi Anda malah malas-malasan sama Tuhan, Anda harus cross check apakah itu dari Tuhan atau bukan. Karena kalau dari Tuhan pasti memuliakan Allah. Saya selalu ceritakan, orang kalau pas lagi susah pasti nyari Tuhan tuh getol banget. Semua ibadah didatangi, IR1 sampai IR6 didatangi, ibadah youth didatangi, ibadah sekolah minggu didatangi. Loh Pak ini buat anak-anak, gak apa-apa saya mau cari Yesus. Ibadah wanita, loh Pak ini buat wanita, gak apa-apa saya mau cari Yesus. Tapi ketika sudah ditolong, sudah diberkati Tuhan, mujizat sudah terjadi. Pak ayo Pak datang ke gereja lagi, aduh maaf, time is money. Saya sibuk ini gak bisa ya. Sebenarnya banyak seperti itu kejadian. Saya percaya di Betania Usai Malang nggak demikian ya. Atau sudah pindah ke sini. Kalau ada kita tumpang tangan bareng-bareng ya. Saya percaya tidak demikian. Ayat yang ke-14. Tetapi kepala rumah ibadat gusar. Gusar ini apa ya? Resah, tidak senang, dengki, iri. Karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Tadi kalau kita lihat ayat 10 pada hari Sabat. Ini diulang lagi. Nanti kita akan belajar apa itu hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak. Ada 6 hari untuk bekerja, karena itu datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat. Ayat yang ke-15. Tetapi Tuhan menjawab dia, katanya, hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antara kamu melepaskan lembu dan keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman. Ayat 16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham, ayat yang ke-17. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Kita mau belajar sama-sama, apa yang sedang terjadi di cerita ini dan apa relevansinya yang bisa kita pelajari secara aplikatif ya. Nah, ibu ini dirasuk oleh roh jahat selama 18 tahun.
Kalau hari ini saya mau katakan roh jahat itu bisa dalam berapa ragam macam. Contoh menyerangnya apa? Satu, kekecewaan. Seberapa banyak kita hari ini suka mendem. Mendem itu apa? Bukan mabuk ya. Mendem itu udahlah ditahan aja, nggak diutarakan. Makanya ada kata keterbukaan adalah pemulihan. Tapi keterbukaan pada orang yang tepat itu pemulihan. Kalau kita sembarangan cerita sama teman kita, nanti jadi gosip, jadi diumbar, makin digosok, makin sip, jadi aib. Tapi kita butuh sahabat yang bisa dipercaya. Kalau menurut saya paling mudah untuk kita cerita, paling dekat ya orang tua kita. Kalau orang tua mungkin gak bisa kita percaya, ya hamba Tuhan. Kalau ragu, ya cari sahabat. Tapi Anda harus cerita, jangan dipendem. Sebanyak kita ini kadang-kadang kecewa ditahan, dipendem. Akhirnya ketika itu pluk, satu titik. Apa yang terjadi? Kepahitan. Terus setelah kepahitan apa? Kejahatan. Coba kalau kita lihat baca koran. Kenapa kok kamu membunuh orang itu? Soalnya setiap hari saya dimaki. Soalnya setiap hari saya diinjak-injak. Coba, hati-hati loh. Kadang-kadang tanpa sadar. Dari kecewa, menjadi kepahitan, menjadi kejahatan. Sama seperti ibu ini. Saya rasa, kenapa dia bisa dirasuk? Mungkin dia memelihara karakter-karakter dari roh jahat. Ya kecewa, kepahitan, kemunafikan di situ terjadi. Tetapi ketika ada Yesus yang terikat dilepaskan, yang terbelenggu dibebaskan, yang sakit disembuhkan. Dan yang percaya katakan, amin. Ya, saya masih percaya bahwa kuasa Yesus sampai hari ini masih dapat dinyatakan karena firman Tuhan berkata, Yesus tidak pernah berubah dari dulu, sekarang, sampai selamanya. Dia adalah Alfa Omega, yang awal dan yang akhir. Ada satu kisah, pada saat itu ada seorang ibu-ibu ikut ke Israel bersama dengan Bapak Gembala. Ibu ini sulit sekali punya anak. Sudah bertahun-tahun menikah dengan suaminya, sulit sekali punya anak. Suatu ketika ngobrol dengan Bapak Gembala langsung menembak, kamu punya kepahitan ya? Dan tahukah saudara, ketika dia ditembak itu, langsung seketika dia menangis, berseru-seru waktu itu karena dalam tempat yang terbatas jadi gak banyak orang. Dia nangis, dia bilang, aku kepahitan sama papaku. Tahu gak kenapa dia kepahitan dengan papanya? Karena ya ini saya mau bicara secara kultur ya. Kadang-kadang ada kultur yang dimana kalau anak perempuan tuh gak dianggap, betul gak? Dianggap anak luar. Karena kalau perempuan nanti ikut suaminya, betul gak? Sehingga gak pernah dianggap di rumah, tidak pernah dianggap oleh orang tuanya di rumah dan tidak pernah dipikirkan karena suatu saat pasti ikut suaminya. Jadi gak pernah dianggap seperti anak. Dia begitu kepahitannya. Sebegitunya. Mungkin kita harus mulai belajar ya, hati-hati dengan kultur. Memang betul kadang-kadang lelaki yang meneruskan family ya, nama keluarga dan sebagainya. Tapi anak laki, anak perempuan itu sama, gak ada bedanya. Nah ketika dilayani oleh Bapak Gembala, sudah ampuni papamu, sudah lepaskan pengampunan. Dia nangis. Sulit dia punya anak, sangat sulit dia punya anak. Akhirnya ketika dia pulang Indonesia, dia ketemu dengan papanya, dia peluk papanya dan Pa, aku mengasihi dan aku mengampuni engkau. Wow, ketika engkau melakukan firman Tuhan, janjinya pasti digenapi. Tahu saudara apa yang terjadi selanjutnya? Hari ini beliau punya anak 3. Dari yang sulit punya anak, beliau punya anak 3. Jadi hari ini kita cek, kalau engkau punya kepahitan, jangan dipelihara. Tapi harus dilepaskan, harus dibuang itu kepahitan. Gak ada manusia sempurna, manusia itu tempatnya membuat kecewa. Makanya selalu pandang kepada Yesus. Kalau Anda pandang manusia, itu pusat kecewa. Anda pandang hamba Tuhan deh, yang hebat sekalipun, yang luar biasa sekalipun. Masih manusia, bisa jatuh. Ketika jatuhnya, pasti Anda kecewa. Wis gak gereja-gerejoan, wis gak Tuhan-Tuhanan. Padahal yang salah manusia. Kenapa? Karena kita tidak menaruh fokus kita kepada Yesus. Hari ini kita mau belajar, kita taruh fokus kepada Yesus. Suatu ketika saya juga pernah melayani seorang anak muda. Begitu kepahitan dengan papanya. Dan suatu ketika dia bilang, kalau saya sudah besar, saya mau bunuh papa saya. Kenapa? Karena waktu kecil kepalanya diinjek saudara-saudara sama papanya. Bayangkan, karena gak diinginkan. Terus saya bilang, mungkin kamu punya bapa di dunia yang gak baik. Tetapi kamu punya bapa di sorga yang mengasihi kamu. Ayo doa sama saya yuk, kita lepaskan. Dan tahukah saudara, ketika dijamah oleh Roh Kudus, anak muda ini datang kepada papanya dan sama yang dilakukannya. Dia berkata, Papa, mungkin Papa selama ini jahat sama saya.
Walaupun papa tidak minta maaf, tapi hari ini saya sudah mengampuni papa. Dan tahukah saudara, hari ini dia melayani Tuhan, dia dipakai Tuhan dengan luar biasa. Jadi hari ini jangan dipelihara kepahitan itu. Itu dimulai dari kecewa. Dari kecewa menjadi kepahitan. Dan kepahitan menjadi kejahatan. Makanya kenapa Tuhan berkata, ampunilah yang bersalah kepada kita. Jangan mengutuk yang menganiaya kita. Kenapa? Karena dalam pengampunan ada kuasa Tuhan yang bekerja dalam hidup kita. Mudah enggak? Enggak. Tapi bisa. Daripada sulit, daripada mudah tapi enggak bisa, mending sulit tapi bisa. Enggak mudah saudara. Kita ditipu orang, kita dijahati orang. Mudah enggak untuk mengampuni? Enggak mudah kan? Tapi bisa. Dengan kuasa dan kasih Yesus. Nah kembali ke cerita ini. Ketika Yesus menumpang tangannya di ayat ke-12, sembuhlah dia. Nah kita lihat ayat yang ke-14, dikatakan apa? Loh Yesus, ini hari Sabat kok bisa kamu melakukan mujizat? Nah ini kepala ibadat atau kalau sekarang itu mungkin pendeta ya, atau imam. Kepala rumah ibadat ini menerapkan hukum Taurat. Karena memang hari Sabat tidak boleh ngapa-ngapain. Jadi hari Sabat itu hari istirahat. Di mana kita bisa melihat referensi hari Sabat? Kita lihat di Kejadian 2 ayat 1 sampai yang keempat. Kejadian 2 ayat 1 sampai 4. Dikatakanlah, demikianlah Tuhan menyelesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ayat yang kedua. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat yang ketiga. Lalu Allah memberkati hari ke-7 dan menguduskannya. Karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ayat yang keempat. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Nah, Tuhan menciptakan dunia selama 7 hari, tetapi harinya itu bukan hari seperti sekarang, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, enggak, beda. Kita tahu bahwa ada 3 waktu yang kita bisa belajar, tapi nanti kapan-kapan dalam seri khotbah saya akan jelaskan 3 jenis waktu. Yang pertama ada namanya kronos. Kronos itu adalah kependekan dari kronologis. Detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Itu kronos. Lalu ada kairos. Kairos itu waktunya Tuhan. Satu momentum. Jadi kita kerasa, kok saya kok diberkati Tuhan sekali ya. Nah itu berarti Anda sedang memasuki waktu Tuhan. Anda kerjanya enggak seperti orang lain, tapi berkatnya bisa melimpah. Yang lain harus kerja keras, Anda cuman kerja cerdas, berkat melimpah. Nah itu kairos. Terus yang terakhir, yang ketiga ada namanya aion. Aion itu adalah waktu yang tak terbatas. Surga, neraka, penciptaan. Nah itu adalah aion. Jadi namanya aion, bukan ayaya ya. Kalau ayaya kan mainan boneka yang ayaya gitu ya. Jadi aion. Ada kronos, ada kairos, ada aion. Nah sekarang berbicara tentang Sabat. Kalau di Israel, nah nanti saya dengan Bapak Gembala November akan ke Israel. Di sana itu waktunya mereka beda dengan kita. Maksudnya apa? Kalau kita berubah hari itu jam 12 malam atau 00. Betul ya? Kalau di sana perubahan hari itu di jam 6 sore. Jadi nanti ini jam 6 sore mereka ganti hari berikutnya. Nah kalau di sana mereka merayakan hari Sabat itu hari Sabtu, Jumat sampai Sabtu. Jadi dari jam 6 sore hari Jumat sampai jam 6 sorenya besok Sabtu. Nah kenapa bisa hari Sabtu? Nah ini kita perlu tahu ya. Kalau di dunia barat itu hari pertama dimulai dari hari Minggu. Kita hitung ya. Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, hari ke-7-nya apa? Sabtu. Betul ya? Sedangkan kalau kita mau mulai hari dari Senin. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi hari ke-7-nya masuk kalau di kita hari apa? Minggu. Makanya kenapa kita hari Minggu kita libur. Atau biasanya kalau hari Minggu kita ibadah. Karena kita menyerap. Satu hari kita beristirahat atau syabat namanya. Nah kalau kita hari Minggu, kalau di Israel sana mereka hari Sabtu. Jadi Jumat jam 6 sampai Sabtu jam 6 besoknya. Begitu ya, jadi kita pahami bersama konsep ini ya. Karena kalau mereka mau mulai hari itu, satunya itu di Minggu. Kalau kita itu mau mulai hari pertama itu di Senin. Gitu ya, paham ya. Nah kata syabat sendiri diambil dari bahasa, yaitu syabat dalam bahasa Ibrani dan syabaton dalam bahasa Yunaninya. Yang artinya berhenti, beristirahat. Jadi berhenti atau beristirahat. Nah ketika mereka menyangkut tentang Sabat, kita lihat bahwa memang Sabat ada dalam hukum Taurat. Kita lihat di Keluaran.
Keluaran 20 ayat yang ke-8 sampai yang ke-11 dikatakan, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Yang ke-9, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, ayat 10. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan. Atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan. Atau hewanmu atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Ayat yang ke-11. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan ia berhenti pada hari yang ke-7, itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Kalau kita lihat ayat yang 10, dikatakan 6 hari lamanya engkau bekerja. Nah, disinilah tadi kepala ibadat itu mengutip dari hukum Taurat. Tetapi Yesus juga mengutip, di situ ada kata atau hewanmu. Nah, kita lihat yuk kembali ke ayat yang ke-15. Lukas 13 ayat yang ke-15. Kita lihat. Lukas 13 ayat yang ke-15. Dikatakan apa? Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembu atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minuman. Jadi Yesus melihat kalau dalam perjanjian lama itu Sabat betul-betul peliharaan pun ternak pun gak boleh disentuh. Tapi orang pada zaman itu lembu sama keledai itu dikasih minum. Loh, itu sudah pekerjaan itu. Berarti kepala ibadat ini munafik. Kata munafik di sini menggunakan bahasa aslinya adalah hypocrites. Kalau bahasa Inggrisnya hypocrites, ya. Kalau bahasa Indonesia munafik. Kata hypocrites kalau kita belajar itu dari kata di mana orang itu bermain peran. Jadi nggak asli tapi dia aktor. Berarti apa? Bojoan ya, istilahnya apa itu? Bermain peran. Kalau di zaman dulu itu opera, drama, suka drama, berarti acting, palsu, berpura-pura. Jadi kata munafik ini, wah kalau ke gereja seperti malaikat. Tapi pulang dari gereja, gangguin orang itu yuk. Wah, yuk ngintip yuk. Wah itu. Jadi itu munafik, hypocrites. Dan itu diambil dari bagaimana dulu orang Yunani itu suka main peran. Pakai topeng. Makanya, tapi buka dulu topengmu, biar kulihat wajahmu. Seberapa sering kalau kita gereja pakai topeng? Supaya kelihatan sempurna. Tapi saya percaya di BTN News Malang gak ada. Ini saya cerita tempat lain yang di Kutub Utara ya. Seharusnya kita pakai hypocrites. Kita pakai topeng. Supaya kita kelihatan suci. Saya mau katakan, datanglah kepada Tuhan dengan apa adanya. Sebab engkau yang lemah, engkau akan dikuatkan. Engkau yang gak baik, dia akan benarkan engkau. Sungguhan. Karena rumah Tuhan adalah tempat di mana engkau dipulihkan. Sudah banyak orang kecewa dengan Tuhan karena berjumpa dengan hypocrites. Kalau di gereja pelayanannya, wah luar biasa. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, wes ngutangan gak bayar, nitelan, manganan, ya. Jadi makan temennya dihabisin. Karena hypocrites. Tapi hari ini saya mau katakan di hadapan Tuhan, kita mau betul-betul menjadi apa adanya. Kalau engkau lemah, Tuhan saya lemah, kuatkan saya. Tuhan saya sakit, sembuhkan saya. Sakit gak selalu bicara jasmani, tapi rohani. Tuhan saya sedang lemah Tuhan. Saya depresi Tuhan, kuatkan saya, datang kepada Yesus. Seperti perempuan ini, ketika dia melihat, oh ada roh yang jahat. Ada sesuatu yang dipelihara, maka seketika itu Yesus menumpang tangannya. Dan terjadilah pelepasan dan kesembuhan. Jadi hypocrites ini berbicara tentang acting, drama. Sangat-sangat bahaya. Tapi saya percaya di tempat ini gak ada. Saya cerita yang di jauh sana ya. Haleluya ya, puji Tuhan. Jadi ketika Yesus berkata munafik karena apa? Kamu bilang hari Sabat padahal keledai sama lembumu kamu kasih minum. Kamu bicara hukum Taurat. Yesus juga bicara hukum Taurat. Hati-hati. Makanya ketika ayat ke-16 selanjutnya secara cepat. Ayat 16. Ayat yang ke-16. Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu? Karena ia adalah keturunan Abraham. Nah orang-orang pada zaman dahulu karena begitu mengagungkan Abraham, mereka menjunjung Abraham. Yesus berkata loh dia juga keturunan Abraham. Jadi kalau yang zaman dulu yang dijunjung itu satu Abraham, kedua Musa. Loh ini keturunan Abraham loh. Gak boleh dilepaskan ini.
Sedangkan hewan itu boleh dilepaskan untuk minum. Kenapa wanita ini nggak boleh? Yesus dengan keras menyatakan kebenaran ini, dan ayat yang ke-17. Dikatakan apa? Dan waktu Yesus berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Jadi parameter kehadiran Yesus ketika ada kemuliaan Tuhan, kemuliaannya yang dinyatakan. Bukan kita yang semakin besar, tetapi Yesus yang semakin besar. Bukan kemuliaan dibagi rata, tetapi kemuliaan bagi Tuhan. Ya, saya percaya mujizat masih terjadi sampai detik ini. Nah, kita mau buka ayat kesukaan kita semua, ayat terakhir. Markus 2, ayat yang ke-27 sampai 28. Supaya kita tahu bahwa Yesus datang untuk menggenapi hukum Taurat. Dikatakan, lalu kata Yesus kepada mereka, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Kalau kita lihat penciptaan, Allah yang menyatakan hari Sabat, sebab dia memandang semuanya baik, dan dia mau beristirahat, mengucap syukur atas apa yang dia sudah kerjakan. Ayat 28 yang terakhir. Jadi anak manusia, yaitu Yesus Kristus adalah juga Tuhan atas hari Sabat. Jadi dia mau menunjukkan kepada orang-orang ahli Taurat, orang Farisi, Saduki, Sanhedrin, kepala rumah ibadat, bahwa Yesus berkuasa atas hari Sabat. Serba sering kita ini jadi orang Kristen letterlek, sampai itu letterlek. Teori tok kita ini. Menurut firman, menurut ini, tapi prakteknya nol betul. Betul nggak? Menurut firman, kamu harus mengampuni saudaramu. Oke, saya tanya, sudah mengampuni saudara? Hari ini kita mau mendengarkan firman kebenaran dan kita juga mau melakukan firman Tuhan. Dan yang mau melakukan firman Tuhan katakan, amin. Saya percaya gak ada orang sempurna. Saya pun juga gak sempurna. Saya cuman alat Tuhan, saya cuman, kalau bahasanya itu budaknya Tuhan. Kalau bahasa doulos. Bukan kemuliaan saya yang dinyatakan, kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Biar jiwa-jiwa yang terikat dilepaskan. Jiwa-jiwa yang terbelenggu dibebaskan. Jiwa-jiwa yang sakit disembuhkan. Nah, saya melihat betul bagaimana luar biasanya Tuhan. Dalam beberapa hari ini, saya berkomitmen sama Tuhan. Saya berkomitmen berpuasa. Jadi saya berpuasa setiap hari. Buka itu jam 6 malam. Ya, kenapa? Karena saya rindu jiwa-jiwa melalui iman saya. Jiwa-jiwa yang sakit disembuhkan. Yang terikat dilepaskan. Yang terbelenggu dibebaskan. Yang lemah dikuatkan. Yang mau bunuh diri diberikan sukacita supaya enggak menyerah. Diberikan kekuatan. Karena saya percaya, saya mau komitmen dengan Tuhan. Mau pistos, dapat diandalkan dengan Tuhan. Dan bersyukur dalam beberapa perjalanan, ada beberapa yang puji Tuhan, konsultasi sakit, oleh kuasa Tuhan sembuh. Saya percaya itu kuasa Tuhan, saya cuma alat. Jangan pernah kita mengkultuskan manusia, jangan pernah kita mentuhankan manusia. Karena seringkali kita mentuhankan manusia dan memanusiakan Tuhan. Kita melihat ini, wah ini sakti. Tapi ketika kita melihat Tuhan, apa iso ya Tuhan ya? Lah, kebalik. Manusia dituhankan, Tuhan dimanusiakan. Tapi hari ini kita melihat dari cerita ini, bahwa Yesus, dia sanggup melepaskan. Jadi hari kita tahu, jangan-jangan kita cross check yuk. Apa kita mau melihara kepahitan mungkin hari ini? Apa kita melihara kekecewaan? Kalau masih di tahap kecewa, ayo belajar mengampuni. Mengampuni dan melupakan. Loh Pak, kalau saya cuma melupakan aja gimana? Melupakan itu sama seperti ini ya. Misalnya, ini paku ya, saya tancap di dada saya. Saya lupakan deh, saya nggak inget-inget deh. Suatu saat, kalau ada kejadian yang serupa, paku itu ketancapnya lebih dalam, dan itulah yang menyebabkan apa? Reaksinya. Yang keluarnya itu loh. Jadi lebih brutal, kenapa? Karena kita cuma melupakan, tapi hari ini kita mau apa? Mengampuni dan melepaskan dan melupakan. Saya nggak tahu apa yang sedang kau alami, mungkin masa lalu belum beres. Nggak kelihatan, tapi di hadirat Tuhan nggak ada yang tersembunyi. Nah kita melihat perempuan ini, ketika dia berjumpa dengan Yesus, yang Yesus mau adalah percaya dengan penuh. Katakan percaya dengan penuh. Katakan ke diri sendiri, aku percaya. Ketika kita berjumpa dengan Yesus dan kita percaya penuh, saya mau tanya,
Ketika perempuan itu berjumpa dengan Yesus, dia percaya penuh enggak? Karena dia posisi lagi bungkuk loh. Ketika dia enggak percaya, dia akan jawab, Yesus, aku itu 18 tahun loh ya bungkuk cok main-main kowe. Lah aku ternyata gak sembuh ya opo. Yesus cuma mau percaya penuh. Ketika Yesus menumpang tangan, akhirnya berdirilah. Kalau dia percayanya separuh-separuh gimana coba? Yesus temenan ta iso ta? Terus Yesus ngomong, ya ini kalau bahasa sehari-hari ya. Iso, wis percaya ya awakmu percaya karo aku ya. Terus didoakan. Loh, Yesus, aduh aku gak wani. Nanggung akhirnya, sakmene akhirnya, ya kan. Tapi karena percaya penuh, akhirnya berdirilah dengan tegak. Hari ini juga percaya jangan 50%, tetapi percaya penuh. Katakan percaya penuh. Ya, saya tidak tahu apa yang sedang kau alami, tapi hari ini, saat ini waktu yang tepat. Saya nanti rindu berdoa buat saudara yang rindu didoakan, rindu dilepaskan, rindu mengalami perjumpaan dengan Yesus. Dan saya mau katakan hari ini juga dan saat ini juga, engkau yang sakit baik secara jasmani maupun rohani, Yesus sanggup sembuhkan. Dan yang percaya katakan, amin. Saya undang pemain musik boleh maju ke depan. Saya rindu berdoa bagi saudara, ini pribadi lepas pribadi, tidak usah toleh kanan kiri. Apa yang sedang Anda alami dalam hidup Anda? Mungkin Anda ada trauma, mungkin Anda teringat dengan masa lalu. Saya mau katakan, yang lalu biarlah berlalu. Kita gak pernah bisa memutar masa lalu. Yang kita bisa lakukan adalah hari ini berjumpa dengan Yesus dan kita berjalan ke depan bersama dengan Yesus. Ya, biarlah yang lalu menjadi pelajaran. Biarlah kesalahan yang di masa lalu menjadi satu titik bahwa saya tidak mau lagi jatuh di lubang yang sama. Tetapi hari saya mau katakan, engkau bisa dipulihkan dan disembuhkan. Sebelum saya berdoa, saya mau cerita satu kesaksian yang saya ingat. Satu ketika ada anak muda LGBT, ya. Tapi ini bukan saya yang melayani ya, saya dapat sebuah cerita dari rekan hamba Tuhan. Laki-laki. Oh dia sangat terobsesi dengan sesamanya, jadi sama-sama laki-laki ya. Katanya kalau ngelihat di gym gitu ya, ngelihat laki-laki keringetan tuh, bergairah katanya. Laki sama laki nih. Ya. Singkat cerita, dia datang ada hamba Tuhan yang datang kepada dia. Ayo, kamu tuh laki ya sama perempuan, bukan laki sama laki. Singkat cerita, nggak bisa gitu ya. Tapi dia nggak melambai ya, jadi nggak lemah gemulai dia. Tapi dia ya berotot gitu loh, ya. Karena sekarang ini repot ya, yang berotot kadang pacarnya sama yang elmen, nah itu. Yang cantik sama yang prenagen. Ya kan? Akhirnya kamu bisa berubah, kamu bisa lepas. Susah. Saya kalau lihat laki bergairah, apalagi kalau keringetan, Enggak, kamu bisa berubah kok. Tahukah saudara? Sama-sama katakan proses. Setiap orang punya prosesnya. Kita itu proses itu jalan ke depan gitu loh. Dan tahukah butuh berapa waktu untuk dia bisa berubah menjadi normal. Bahkan dia sudah menikah dan punya anak. Dan hari ini dia lurus. Sudah gak usah diragukan lagi deh. Dia lurus. Gak ada bengkok-bengkoknya, dia lurus. Tahu butuh berapa waktu? 2 tahun. Setiap hari dia dilatih seperti militer. Ayo push up, kamu laki gitu ya. Kadang-kadang kan ada, kamu laki gitu ya. Enggak. Laki gitu ya. 2 tahun. Akhirnya dia menjadi seorang laki-laki tulen. Menjadi gentle. Dia menikah, jadi tulang punggung bagi keluarganya. Dan mempunyai anak. Dan hari ini 100% sudah pulih. Jadi hari ini saya mau katakan, apa yang sedang kau alami? Tidak ada yang mustahil bagi Yesus. Dan tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Dan yang percaya katakan,